Oke, saya share screen dulu. Ya, berikut materi yang insya Allah kita sama-sama simak ya di hari ini, menjadi orang tua bijak yang bahagia dalam mendidik anak. Nah, oke. Kemudian sebelum masuk ke apa sih menjadi orang tua yang bahagia itu, yang paling penting dalam proses pengasuhan atau parenting pada anak ya, sampai anak itu bukan dikatakan lagi anak usia dini, artinya sudah lewat dari 8 tahun, itu perlu perlu adanya keterlibatan yang aktif ya dari orang tua, dan yang harus, digarisbawahi, keterlibatan orang tua yang aktif ini bukan hanya dari, para bunda ya, bukan hanya dari mamahnya, bukan hanya dari ibunya, tetapi keterlibatan yang aktif ini justru seharusnya dari kedua orang tua, baik itu ayah juga bunda. Yang seringkali akhirnya yang paling banyak terlibat adalah, ini ya, para ibu nih yang ada di sini. Nah, saya jarang sekali ya orang tua ya memang sih selalu ada ya dari tahun ke tahun, tetapi memang, eee, ininya, apa, presentasinya tuh jauh lebih rendah dibandingkan dengan keterlibatan ibu, contohnya misalnya dalam pengambilan raport, dalam sesi parenting, dalam hal-hal yang sifatnya misalnya, aktif dalam kegiatan-kegiatan di sekolah tuh lebih banyak, para bunda gitu ya. Nah, mengapa akhirnya itu terjadi dan Indonesia itu menjadi negara yang fatherless, artinya keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan itu sangat rendah. Karena budaya di Indonesia kan sistemnya patriarki ya, yang menganggap bahwa, kedudukan ayah itu lebih kepada mencari nafkah, kemudian, sebagai kepala keluarga, yang itu dianggap tidak memiliki tanggung jawab penuh dalam proses pengasuhan atau dalam proses parenting pada anak. Padahal yang namanya proses parenting itu perlu dilakukan oleh 2 orang, baik itu ayah ataupun ibunya. Nah, sebetulnya apa sih manfaat keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak? Ini sudah sering banget dibahas, sudah banyak tersebar di internet, tapi ini hanya ya bunda-bunda, ayah-ayah semua, agar kita mengingat kembali sebetulnya kenapa sih kita harus terlibat dalam proses pengasuhan, dalam proses pendidikan anak. Yang paling pertama adalah meningkatkan kepercayaan diri anak. Orang tua yang aktif terlibat dalam proses pengasuhan seorang anak, dalam proses pendidikan seorang anak, itu akan meningkatkan tingkat percaya diri pada anak, dan itu, anak-anak akan terlihat sekali perbedaan anak yang orang tuanya aktif terlibat ini dalam pengertian bukan, "Lah Bu, saya kan setiap hari juga ngasih makan Bu, setiap hari saya, nemenin, setiap hari ini," bukan seperti itu, tetapi lebih kepada ngajak bicara, ngajak ngobrol, berkomunikasi. Nah itu yang akan membuat anak-anak akan lebih percaya diri. Kemudian yang berikutnya, anak jadi, memiliki ini ya, memiliki keinginan atau motivasi yang lebih untuk selalu semangat berangkat ke sekolah. Karena, "Oh tenang nih, orang tua aku tidak akan meninggalkan aku, orang tua aku tetap ada di rumah, orang tua aku tetap bekerja, nanti pada saat pulang, aku juga pasti akan dijemput," gitu. Nah, kadangkala orang tua merasa, "Aduh, anak saya kok udah sekian lama gitu ya sekolah, tapi masih aja kayak begini-begini," gitu. Nah, bisa jadi ada proses atau ada yang kurang tepat pada saat, ini ya, meninggalkan atau perpisahan ketika orang tua meninggalkan anak di sekolah gitu. Nah, itu yang, akhirnya membuat anak merasa tidak trust, tidak percaya pada orang tuanya. Jadi dari awal ya kami menyampaikan di Latazan bahwa ketika anak itu datang di sekolah awal-awal kemarin ya, di semester awal kemarin pada saat awal tahun ajaran baru, ketika orang tua itu akan pergi meninggalkan anak di sekolah untuk bersekolah, selalu yang akan kami sampaikan adalah, "Tolong izin dulu. Sampaikan bahwa nanti bunda akan jemput, nanti ayah akan jemput." Karena itu nanti membuat anak percaya daripada, anak harus ditinggal begitu saja di sekolah, menganggap bahwa, "Oh,
kok kayaknya saya dibuang nih, jangan-jangan gitu. Nah, akhirnya itu nanti akan menimbulkan ketidakpercayaan. Dan orang tua yang terlibat aktif, mengajak bicara, dan sering mengajak komunikasi dua arah, bukan hanya satu arah, direct ya, bukan hanya satu arah menunjuk ke anak, tetapi mengajak dialog, proses dialog itu terjadi, justru nanti akan meningkatkan keinginan atau motivasi anak untuk bersekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan pencapaian perkembangan anak. Jadi di dalam standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini ya, Bunda dan Ayah semua yang sudah dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, itu kan ada aspek perkembangan nilai agama dan moral 6. Kemudian yang berikutnya adalah aspek kognitif. Kemudian yang ketiga aspek bahasa. Yang keempat ada aspek sosial emosional. Kemudian yang kelima ada aspek fisik motorik. Nah, jadi kemampuan pencapaian perkembangan anak itu ya 5 hal ini gitu, bukan hanya dari satu aspek bahasa saja atau aspek kognitif saja. Yang seringkali itu menjadi capaian utama atau harapan utama dari orang tua. Padahal untuk mencapai baik itu ya nilai agama dan moral, bahasa, kognitif, sosial emosional, fisik motorik, itu perlu adanya keterlibatan orang tua dalam proses pengasuhan, dalam proses pendidikan pada anak-anak kita. Nah, tingkat pencapaian perkembangan anak itu akan lebih optimal. Contoh misalnya, Bunda, pengen banget Bu, anak saya udah kelas TKA nih Bu, pengen bisa cepat baca misalnya. Nah, yang perlu dilakukan ketika anak itu ingin, anak kita gitu ya, pengen bisa cepat membaca, bukan pakai jalur tol, jangan pakai jalan pintas, yang belum tentu jalan pintasnya itu sesuai dengan child development atau perkembangan anak. Nah, kadang-kala yang jalan pintasnya itu ya udahlah les aja gitu. Oke, kalau lesnya itu di tempat yang tepat, yang memang lesnya itu adalah seorang Kak, guru coba yang buka paham kameranya tentang Tami. perkembangan anak. Ini Nah, kayaknya habis ngobrol sih loh. yang sering terjadi adalah dileskan pada, mohon maaf ya, di tempat les yang di situ hanya membeli franchise tertentu, membayar dengan harga tertentu, sedangkan background dari orang yang mengajarnya, tutor yang mengajarnya itu bukan dari latar belakang pendidikan guru. Akibatnya apa? Ya udah, yang penting target anak-anak bisa baca tanpa memahami isi dari bacaan itu. Reading comprehension tuh nomor sekian, pemahaman baca tuh nomor sekian. Akibatnya apa? Anak pandai membaca tetapi tidak paham bacaan. Dan perlu ada tangga-tangga awal, tangga-tangga yang harus dilalui oleh seorang anak ketika anak tersebut ingin bisa membaca. Yang harus sering dilakukan adalah membacakan buku. Salah satu manfaat dari membacakan buku adalah anak-anak akan banyak memperkaya vocabulary-nya, kosakata. Ketika anak itu sudah banyak sekali kosakata dengan mendengar ya, mendengar melalui telinganya, menyimak ya, aspek bahasa menyimak, itu akan membuat anak, oh iya ternyata tulis ini begini. Ada misalnya di sepanjang jalan, di apa namanya, di sebuah hutan hujan tropis misalnya, itu kan biasanya ada di buku-buku cerita anak yang bisa kita bacakan pada anak. Kemudian keterlibatan yang lainnya adalah bukan hanya sekedar ayo ayo baca baca baca, bukan, tetapi ada itu ya, membaca buku bersama, kemudian bermain tebak-tebakan, atau kalau zaman dulu nih Bunda atau Ayah yang pernah waktu kecilnya pernah main kuartet, ada nggak di sini yang waktu zaman kecil pernah main kuartet? Ada nggak Bunda? Ya, ada yang tahu kuartet nggak sih, Bunda-bunda? Permainannya kayak gimana ya Bu? Atau mungkin beda? Ternyata ini masih sudah generasi-generasi milenial ternyata Bundanya Smith. Ada yang pernah tahu main kartu nggak? Mungkin Kalau beda mungkin tahu tapi nggak tahu namanya. Jadi kartu-kartu, bentuknya kartu-kartu kartu-kartu. Kalau kuartet empat. isinya 4. Pasangin empat aku. Yang isinya 4. Jadi judul atasnya itu ada 1 dan itu harus dikumpulkan.
4, kalau sudah dapat 4 udah dapat lagi, kumpulkan, dapat lagi. Di situ anak-anak akan belajar tentang judul besarnya apa, kemudian kartu itu apa, gambarnya apa. Itu banyak ya, yang sebentar saya izin ini. Saya izin mute dulu. Ini saya izin mute dulu ya, Bunda ya. Oke, sebentar. Oke, lanjut ya. Jadi di situ bisa gitu dengan bermain permainan yang itu akan membuat anak-anak merasa bahwa oh iya nih aku diajak main nih gitu sama bunda sama ayah, dan itu ada kayak apa ya, ibaratnya kayak playing time with family, bermain bersama keluarga, nggak perlu lama-lama sih sebetulnya. Dan itu bisa mengurangi intensitas bermain gawai, bermain gadget pada anak usia dini. Nah, itu permasalahan-permasalahan yang selalu ada gitu. Aduh, bukan sayanya repot, aduh bu sayanya kan repot, harus ini, harus ngerjain ini, harus ngerjain ini. Ya udahlah, biar anak anteng, biar anak itu diem, ya udah saya kasih aja gitu gawai. Nah, itu yang akhirnya membuat anak harus lebih lama berinteraksi dengan sebuah benda. Ya gawai itu yang selalu menjadi permasalahan-permasalahan pada pendidikan anak usia dini di era sekarang. Oke, kita lanjut ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini ya, meningkatkan perilaku positif pada anak. Anak-anak, orang tua yang terlibat secara aktif dalam proses pendidikan itu akan meningkatkan perilaku positif pada anak. Anak-anak akan lebih merasa dihargai, anak-anak akan lebih merasa bahwa keberadaan dirinya itu diakui oleh orang dewasa sekitarnya, yaitu orang tua, dan itu membuat anak-anak memiliki atau menampilkan perilaku yang positif, baik itu dengan keluarganya ya, dengan teman-teman di satu lingkungannya di dalam keluarga ataupun bersama teman-temannya di sekolah. Nah, itu karena apa? Karena mereka merasa bahwa keberadaan dirinya itu berharga di mata orang-orang yang mereka sayang begitu. Dan dengan perilaku yang positif pada anak justru nanti membuat anak jadi semakin percaya diri, semakin percaya lagi. Jadi nanti siklusnya itu terus akan bersambung gitu. Nanti perilakunya positif, kepercayaan dirinya naik lagi, keinginan untuk bersekolahnya semakin tinggi, otomatis nanti pencapaian perkembangan anaknya juga jauh lebih optimal. Oke, dilanjut ya, Bun. Selanjutnya ciri-cirinya nih, ciri-ciri. Jadi kalau kita pada bunda-bunda yang memiliki anak-anak khususnya di anak usia dini sampai usia 8 tahun gitu ya, yang mereka selalu pasti gitu ya, pasti ada adalah selalu ingin tahu. Dan selalu ingin tahunya ditunjukkan dengan banyak nanya. Nanya mulu, "Mama ini apa? Bunda ini kenapa sih kok begini? Kok kenapa sih kalau kalau kereta tuh jalannya nggak di jalan raya aja? Kenapa sih harus ada jalan tol? Kenapa sih begini? Kenapa sih begitu?" Terus saja nanya. Ada nggak anak yang selalu seperti itu? Ada nggak nih bunda-bunda yang Banyak putra-putrinya banget. selalu seperti itu? Banyak, Bu. Smith ya, Bun? Gimana, Bun? Kalau Smith nanyanya apa aja nih, Bun? Banyak, Contoh deh. banyak banget, Bu. Itu kenapa kereta kok bisa jalan? Itu kok dari besi jalannya kayak gitu. Yang seringkali membuat kita mikir ya Bun ya, aduh iya apa ya gitu. Banyak, Bu. Iya. Nah, itu adalah ciri-ciri anak-anak yang memang berkembang gitu. Mereka sedang dalam proses eksplorasi. Kemudian ininya ya apa namanya, proses kognitifnya tuh sedang sedang berkembang. Artinya di sinap-sinap yang ada di dalam otaknya tuh mikir kok ini begini ya, harusnya kan begini. Kenapa sih begini? Nah, dengan anak itu membangun pengetahuannya, dengan anak itu eh, bisa terus kita layani gitu ya, bisa terus kita layani dalam proses mereka bertanya, dalam proses mereka ingin mencari tahu, karena udah dasarnya gitu anak-anak tuh selalu ingin cari tahu, nanya melulu, dan ketika mereka bertanya
Saya pesan dan saya berharap bunda-bunda, ayah-ayah semuanya, please jangan pernah menyetop mereka, "Kenapa sih kamu nanya terus?" Nah, tolong kalimat itu tolong banget jangan jangan disampaikan, jangan diucapkan, karena itu akan mematikan proses berpikir pada anak. Jadi kan akhirnya anak merasa, "Eh, aku kan pengen nanya, kenapa sih kayak begini?" gitu, "Kok jadi, tidak dilayani?" gitu. Jadi saya berharap ketika anak bertanya, "Aduh," misalnya kita lagi sibuk, "Aduh Bunda masih belum tahu nih Kak, yuk kita cari tahu yuk," gitu, "kita cari tahu sama-sama yuk." Atau kalau memang kondisi kita sedang tidak memungkinkan untuk mencari tahu sama-sama, bisa dengan menyampaikan, "Kak, berarti ini PR ya," gitu ya, "berarti ini PR buat Bunda ya, karena dia masih harus, masih ada yang harus dikerjakan nih," gitu. Jadi jangan apa, nanti ya, "Ini PR buat Bunda," bilang aja PR, insya Allah nanti besok atau lusa, tapi memang kita sudah pastikan kita akan menjawab pertanyaan itu. Makanya jangan sekali-kali meng-cut apa yang sedang ingin anak tahu. Itu akan mematikan proses kreativitas, proses berpikir, anak jadi merasa tidak dihargai. Karena memang itu udah dasarnya anak-anak itu pengennya nanya mulu gitu. Beda dengan kita ya. Kalau orang dewasa kalau ada kesempatan, "Ayo siapa yang ingin bertanya?" Kebanyakan udah tuh langsung ngunci, "Enggak Bu, enggak, cukup cukup." Nah, kebanyakan kan begitu ya. Tapi kalau anak-anak enggak akan ada yang bisa nyetop. Itu kalau lagi morning talk nih, Bu Guru kemarin, cerita sama saya ya, pada saat, evaluasi. Setelah pembagian rapot, Bu Guru bilang, "Aduh Bu Cucu, ini morning talk-nya mungkin cuma 5 menit, itu anak-anak nanyanya, ngobrolnya, pengen tahu segala rupanya tuh bisa lebih dari 10 menit," gitu. Yang itu justru anak-anak jadi keinginan untuk berbicara, untuk menyampaikan ide, menyampaikan pendapat, kemampuan untuk bertanya, itu akan jauh lebih berkembang. Saya bilang, "Ya nggak masalah Bu, nggak apa-apa gitu, dilayani saja." Karena memang ya itu adalah dasar, udah fitrahnya pada anak-anak tuh memang suka nanya gitu. Jadi jangan pernah di-stop, biarin aja gitu, selama memang Iya. oke nanti ya gitu kita, lanjutkan lagi nanti. Punten yang pakai iPhone saya mute dulu ya. Oke, dilanjutkan kembali. Kemudian yang selanjutnya, anak usia dini itu udah maaf tadi, sinyal saya sempat drop. Oke, dilanjut ya. Untuk yang berikutnya, ciri anak usia dini, anak-anak itu sudah fitrahnya senang mencoba. Seneng bongkar-bongkar, seneng bangun-bangun tuh namanya permainan Lego itu, kemarin di awal semester saya beli lagi sampai 3 box itu tetap masih kurang. Beli lagi, kurang lagi, beli lagi, kurang lagi, karena mereka memang senengnya begitu gitu, seneng nyoba tumpuk sana, tumpuk sini, kalau ada kardus juga ditumpuk-tumpuk-tumpuk, ada gelas ditumpuk-tumpuk, dibangun, dibongkar, disusun, karena memang itu sudah fitrahnya pada anak usia dini dan, mereka itu ya, bunda-bunda semua, mereka itu ketika mencoba kadang di luar nalar kita, di luar logika kita. Saya pernah punya pengalaman ya, ya pasti bunda-bunda juga pernah punya pengalaman gitu ya. Salah satu hal yang patut dicurigai oleh para bunda di rumah ketika anak itu anteng, ketika anak itu diam. Biasanya jelalatan, biasanya heboh, tapi tiba-tiba diam, anteng, nggak ada suara. Biasanya anak-anak itu kalau lagi diam tuh sedang berkreasi, ya. Anak-anak itu sedang berkreasi. Kalau anak perempuan, kadang pernah ada yang cerita sama saya tuh, lipstik mamahnya dicoret-coret ke muka, bedak, udah ditabur-tabur di kasur gitu ya. Kemudian, pernah juga saya pernah mendapati cerita dari bunda tuh bilang, "Bu, ya Allah," katanya, "saya tuh lagi nggak enak badan." Tiba-tiba, kakak beradik nih, kakak beradik, di rumah ketika saya tidur sebentar, itu yang namanya, tepung, kemudian gula
kopi, itu sudah dihambur-hamburkan di ruang tamu dan itu bisa buat main kayak hujan-hujan gitu. Nah, itu dia. Jadi apa aja tuh isi isi lemari dikeluarin semua. Nah, pokoknya curigalah kalau anak yang tadinya biasa heboh, tiba-tiba anteng. Ada aja yang dikerjain gitu, entah jadi diapain gitu ya, itu sampai, waktu itu sampai ruang tamu tuh katanya, "Bu, udah bunga kayak bukan kayak kapal pecah lagi, Bu, udah nggak berbentuk," katanya. Karena di situ udah ada, tepung, ada gula, ada kopi, bahkan susu formula katanya yang itu untuk yang masih di dalam dus utuh 800 gram, katanya tuh habis. Untuk mereka ditabur-taburkan katanya, ya Allah, sampai ya udah begitu bangun bundanya, ya Allah itu muka udah penuh dengan kopi, penuh dengan, apa, tepung, penuh dengan susu, udah nggak berbentuk aja. Ya banyak aja gitu, ada aja tingkah-tingkah anak yang kalau mereka diam, itu mereka ingin mencoba hal-hal yang baru. Aja dikerjain. Biasanya kalau biasanya untuk anak laki-laki nih ya, kalau anak perempuan, biasanya lebih seneng lebih seneng tuh ngelihat mamahnya atau bundanya, "Oh, ini nih, ini tuh buat apa ya? Oh, bedak nih kayak gini." Ada juga bedak yang compact powder sampai mamahnya baru beli dan itu compact powder-nya itu harganya mahal, ternyata dibejek-bejek gitu ya pakai apa, pakai brush, dibejek-bejek, kalau udah nggak berbentuk pernah dapat, cerita seperti itu. Nah, kalau untuk yang bongkar pasang, biasanya kalau untuk anak-anak itu yang biasanya anak laki-laki, kan seneng seneng banget beli mainan ya, dan seneng banget beli mainannya tuh entah itu mobil-mobilan, robot-robotan, bener ya Bunda ya, kebanyakan kan mainannya mainan begitu. Nah, mereka itu lebih sering terima bongkar, tidak terima pasang. Mereka senang membongkar, mainannya itu dibongkar, tapi udah nggak bisa masang lagi, "Ini gimana?" Gitu. Makanya seringkali bilang, "Kok baru sehari udah rusak? Ini gimana sih, Kak? Ini gimana sih, Dek? Kan baru kemarin beli, ini mainannya kok udah dirusak." Sebetulnya, bahasa tepatnya bukan dirusak ya, karena mereka kan ingin cari tahu ya, awalnya kan ingin mencari tahu, kemudian ingin mencoba, "Ini gimana sih kalau rodanya itu dilepas? Gimana sih ini kalau, atasnya itu dilepas, gimana sih kalau ini dilepas, begitu sudah terlepas semua, sudah dibongkar semua, lupa deh gimana cara memasangnya kembali. "Mama, mainannya rusak." Kita sebagai orang tua, "Ya Allah, baru juga kemarin beli, kamu tuh gimana sih mainan kok nggak ada yang awet?" Gitu. Nah itu, karena memang anak-anak ciri khasnya tuh seperti itu, Bunda. Jadi nggak aneh kalau tadi Bundanya Zia, bilang, anteng baju tuh di lemari, udah, yang di lemari udah keluar-keluar semua gitu. Ya karena memang anak-anak sedang ingin mencoba hal-hal yang baru yang dia penasaran gitu, mau mau diapain sih gitu yang ada di sekitarnya. Kemudian anak juga aktif bergerak, berlari, melompat, dan berteriak. Jadi kalau anak-anak tuh sudah settingan yang Allah berikan tuh memang suka banyak gerak gitu. Jelalatan lah ibarat kita sih gitu. Yang nggak bisa anak usia dini itu harus duduk diam, anteng, mendengarkan selama beberapa menit gitu, nggak bisa. Playgroup saja Bunda untuk usia sampai 4 tahun, itu rentang konsentrasinya hanya sampai 5 menit. Jadi kalau sudah lewat dari angka itu jangan aneh kalau mereka tuh teriak-teriak lah, apalah, ada aja dikerjain lah, keluar ini, ya memang mereka seperti itu gitu. Makanya perlu banyak ice breaking, perlu banyak kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, perlu banyak pilihan-pilihan kegiatan main yang tujuannya supaya mereka tidak bosan, supaya konsentrasi mereka tetap terjaga. Kalau konsentrasi mereka tetap terjaga, apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka juga lebih masuk dibandingkan dengan kita paksa. Apalagi misalnya harus nulis gitu, aduh, anak usia playgroup misalnya langsung suruh nulis satu kalimat atau dua kalimat itu, ya Allah mereka pegang pensil aja masih belum pageh ya, masih belum ajeg gitu, tiba-tiba harus suruh nulis, kasihan sekali mereka. Masa bermainnya terampas begitu saja, begitu. Jadi, ketika anak itu, "Bu, kayaknya anak saya nggak bisa diem deh, Bu. Kayaknya anak saya hiperaktif deh." Stop, jangan pernah melabel anak kita itu hiperaktif.
Karena catatan hiperaktif atau hiperaktif itu kan apa ya, semacam hambatan perkembangan yang hanya boleh ibarat kata kayak penyakit begitulah kalau di dokter sih. Dan itu nggak boleh sembarangan orang seorang anak hiperaktif. Anak kita sendiri saja tidak boleh mengatakan anak kita itu hiperaktif, apalagi anak orang. Bu, kayaknya anaknya ibu itu hiperaktif, loh. Jangan sekali-kali, karena itu bukan level keilmuan kita. Saya pun nggak boleh, karena itu ranahnya psikolog. Ada asesmen yang harus dilakukan gitu. Jadi ketika anak-anak itu nggak mau diem, pengennya lompat-lompat, lari sana, lari sini, jelalatan, selama memang tidak disertai dengan gangguan-gangguan perkembangan yang lain, artinya anak tersebut masih dalam kategori yang normal. Justru kita harus curiga kalau anak yang biasanya aktif jadi cenderung diam, ditanya diem aja. Nah, bisa jadi dia lagi sakit, badannya panas, karena akan sangat berbeda. Kalau di sekolah nih kan biasanya, ya kemarin-kemarin kan lagi banyak anak-anak yang panas gitu ya, yang biasanya heboh, yang biasanya jelalatan, yang biasanya teriak-teriak, tiba-tiba jadi diem nih anak ini. Begitu diajak ngobrol, dipegang gitu ya, suhu badannya udah panas gitu ya, udah tinggi sekali, akhirnya ditelepon, "Bunda, saya ini putranya atau putrinya badannya panas," karena kasihan kan kalau di sekolah istirahatnya terganggu karena banyak teman-teman gitu. Jadi nggak apa-apa ya Bunda, Ayah, tidak apa-apa kalau anak-anak itu pengennya main, pengennya jelalatan, nggak mau diem, kalau istilah kita mah ini ya, "Anak saya mah Bu, baterainya nggak ada habisnya, sampai mamahnya udah kewalahan banget tuh mau ngapain," gitu. Ya memang begitu gitu, energi mereka tuh gitu, kayak kadang bikin kita, kamu tuh nggak ada capeknya banget sih, Kak," gitu. Udah nggak tidur seharian, masih aja jelalatan. Udah seharian nggak tidur, malamnya juga masih tetap menjelang tidur masih aja lompat-lompat di kasur. Karena memang sudah, Allah berikan setting pada anak usia dini itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya senang berimajinasi, membayangkan dunia seperti apa yang ada di dalam pikirannya. Jadi kalau anak-anak tuh, biasanya gitu ya, anak-anak yang masih di usia playgroup TK ketika ditanya, nanti cita-citanya atau kalau besar mau jadi apa? Masih ada gitu, masih ditemui, "Aku mau jadi Ultraman, Bu. Aku mau jadi Barbie, Bu. Aku mau jadi Elsa, Bu. Aku mau jadi apa gitu ya, misalnya Ipin Upin." Itu ada anak yang masih seperti itu gitu, punya cita-citanya seperti itu. Tapi itu akan berubah ketika, anak-anak sudah memasuki fase di usia TKB, apalagi kalau sudah SD kelas 1 dan kelas 2 gitu. Nah, anak-anak ini ketika mereka mengimajinasikan sesuatu, mengidolakan sesuatu, misalnya Bobo Boy gitu, "Aku mau jadi Bobo Boy," gitu. Nah, biasanya mereka akan mengimajinasikan bahwa apa yang, di dalam pikirannya, "Oh, ternyata kalau aku jadi seperti dia, berarti aku seru dong. Aku bisa bisa berlari dong misalnya, aku bisa ini, aku bisa itu." Jadi imajinasinya tuh memang luar biasa. Kadangkala ketika di morning journal ya, Bunda, di Latahzan baik itu di TK ataupun di SD, diterapkan morning journal atau menjurnal, kegiatan menjurnal, mereka membuat sesuatu di buku yang khusus menjurnal, itu kadangkala mereka berimajinasi membuat sesuatu yang, di luar ekspektasi kita gitu, sesuai dengan imajinasinya. Karena memang mereka tuh masih dalam proses imajinasi yang sangat tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah ciri pada anak usia dini adalah senang ini ya, senang senang bernyanyi, senang menari, dan senang berekspresi. Kalau ada anak yang suka bersenandung gitu ya, nyanyi-nyanyi sendiri, kalau ada musik pengennya jingkrak 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 jingkrak, kemudian senang berekspresi, apalagi kalau misalnya dikasih kaca tuh ya, anak-anak dikasih kaca suruh bercermin, kadang mereka tuh gitu-gitu, gitu. Terus mukanya tuh kalau merem gimana, kalau, itu seperti apa, kalau gini gimana, kalau gini gimana. Jadi kalau, anak-anak usia dini tuh biasanya seperti itu, senang berekspresi, menyanyi juga senang, menari juga senang, dan mereka itu biasanya
senang dipuji dan diberikan perhatian. Nah, dipujinya ini bukan dipuji yang berlebihan ya Bunda. Ketika kita memuji juga kita harus jelas nih, harus detail. Memujinya karena apa? Bunda bangga nih sama Kakak, Kakak sudah berhasil menyimpan sepatu sendiri. Nah, seringkali pujian, apresiasi itu kurang diberikan, kurang disampaikan kepada anak-anak. Tetapi yang seringkali terdengar di telinga anak adalah, "Ayo makan dulu, ayo deh sarapan dulu." Bundanya udah mau ini sekalian nih bundanya berangkat ke sekolah nih, bundanya harus berangkat kerja nih, "Ayo cepetan cepetan, sarapan sarapan." Nah, seringkali itu, yang terdengar di telinga anak adalah hal-hal yang sifatnya suruhan, sifatnya perintah. Nah, untuk hal-hal kecil yang mereka lakukan, misalnya gitu ya, mereka memakai baju sendiri, berikan pujian. "Wah, terima kasih ya Kak, Kakak sudah berhasil memakai baju sendiri. Terima kasih ya Kak, Kakak sudah menyimpan mainan sendiri. Terima kasih ya Kak, sudah menyimpan baju kotor di tempat baju kotor. Terima kasih ya Kak, sudah berhasil mengambil minum sendiri. Terima kasih ya Kak, sudah makan sendiri. Terima kasih ya Kak, sudah menyimpan piring sendiri." Jadi hal-hal yang kecil itu perlu didetailkan dan perlu disampaikan. Pujian itu jangan pelit, Bunda. Ayah, jangan pelit. Sampaikan gitu, karena melalui pujian itu anak akan merasa, "Oh, aku kalau begini Bunda suka nih. Oke, kalau begitu aku mau melakukan apa lagi ya?" Justru nanti akan memunculkan perilaku-perilaku positif lainnya pada anak usia dini, selama memang kita terus memberikan apresiasi yang positif pada anak-anak kita. Iya Bu, kok kalau di sekolah mah kayaknya saya ngelihat ya, anak saya tuh datang ke sekolah, datang-datang salim sama ibu guru, kemudian lepas sepatu, sepatunya simpen di rak, nyimpen ini, nyimpen itu, kok kayaknya bisa sendiri ya Bu kalau di sekolah. Tapi kalau di rumah Bu, jangan tanya, jangan tanya. Kalau sudah nyampe rumah, itu Bu, antara sepatu dan kaos kaki, sepatu ada 2, kaos kaki ada 2, itu tempatnya bisa pisah-pisah Bu, bisa berjauhan. Karena begitu datang, twing, lempar sana, kaos kaki, twing, lempar sana, yang satunya, twing, twing. Kok beda banget ya Bu? Nah itu karena keteraturan itu perlu diciptakan. Kalau di sekolah kan sudah jelas nih aturannya, habis ini, habis ini, habis ini, habis ini. Jadi sudah terjadwal, pola mereka sudah terbentuk. Kemudian ketika anak-anak itu melakukan, perilaku-perilaku yang positif, misalnya mereka yaitu yang menyimpan buku, "Terima kasih ya sudah menyimpan buku di tempatnya. Terima kasih ya Nak sudah menyimpan, tas di loker. Terima kasih ya Nak sudah merapikan mainan." Ungkapan-ungkapan seperti itu sudah bukan sering ya, selalu disampaikan oleh para guru-guru nih di Latazan, Masya Allah ya. Nah itu yang berikutnya. Kemudian selanjutnya anak senang berteman dan berharap semua aktivitasnya ada yang menemani. Makanya kalau anak-anak tuh senang banget, "Ayo sih Ma temenin aku belajar, ayo sih Ma temenin aku menggambar, nggak mau kalau nggak ada ayah, aku nggak mau kalau nggak ada bunda, aku mau di sini ditemenin." Nah anak-anak itu senang banget ditemenin. Senang ditemani. Jadi kalau ketika anak itu minta ditemani, temani Bunda, mumpung anak mereka tuh masih anak-anak. Nanti nih, kalau sudah kelas 3 SD, kalau sudah kelas 3 SD, jangankan ditemani, jangankan kita pengen minta ditemani, "Jangan sana sana, Bunda, jangan sana, jangan deket-deket, jangan deket-deket." Mereka sudah tidak mau lagi gitu, kita hadir intensif di dekat mereka. Jadi masa golden age 5 tahun plus anak usia dini kan 0 sampai 8 tahun itu hanya sebentar, hanya 8 tahun saja. Yuk kita temani mereka, yuk kita bersamai mereka dalam aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, yang ingin mereka lakukan. Kalau kitanya memang ikut bermain itu lebih baik, tapi kalau kitanya misalnya hanya sebatas menemani juga nggak masalah, yang penting kehadiran. Kehadiran kita bagi seorang anak itu ibarat sebuah charger ya, recharge-nya tuh luar biasa.
keterlibatan orang tua, hati mereka akan penuh, akan terisi dengan kasih sayang, tangki cinta mereka juga akan terisi dengan kehadiran bundanya, dengan kehadiran ayahnya. Kemudian yang berikutnya adalah anak belum bisa fokus pada suatu objek dalam jangka yang lama. Tadi sudah saya sempat singgung gitu, bahwa anak-anak usia dini tuh rentang konsentrasinya nggak bisa lama. Playgroup paling cuma 5 menit, TKA paling cuma 10 menit, TKB paling 15 menit. Anak SD kelas 1 itu maksimal antara 20 sampai 30 menit. Anak SD kelas 2 itu sudah mulai lebih lumayan itu ya, sekitar 40 menit. Setelah itu mereka nggak akan bisa konsentrasi. Harus ada jeda, harus ada ice breaking untuk baru dilakukan kegiatan lainnya. Oke, kemudian yang berikutnya pembiasaan nih, pembiasaan-pembiasaan di dalam keluarga yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah beribadah sesuai dengan agamanya. Misalnya sholat, salat berjamaah, kemudian ada mengaji ya, waktu mengaji bersama bundanya. Misalnya kan udah ngaji Bu di tempat lain itu bersama ustazahnya. Ya nggak masalah juga kalau kita ulang lagi kan di rumah itu akan memunculkan, oh ternyata memang di dalam keluarga ini kita intensif gitu untuk membiasakan mengaji, sekaligus juga kan untuk cek dan recheck ya, apakah memang bacaan ngaji mereka itu sudah benar, terus mereka juga benar secara tartil, karena memang sekarang ya ayah bunda sekalian yang hadir di Zoom ini, berdasarkan riset ya, berdasarkan data hasil penelitian, anak-anak SMA, bukan SD, bukan SMP, tapi anak SMA di Indonesia yang kita nih negara Indonesia adalah mayoritasnya Muslim, tetapi hampir angkanya tuh lebih dari 60%. Lebih dari 60% anak-anak di Indonesia itu belum bisa baca tulis Quran. Jadi harus perlu kita cek. Apalagi sekarang tuh banyak sekolah yang mengunggulkan ini ya, sekolah internasional, kemudian kegiatan-kegiatan yang lebih sifatnya modern, tapi pondasi agama tuh tidak ada. Jadi harapan saya, harapan kami tetap meskipun misalnya di sekolah kita ada mengaji setiap hari, kemudian les juga mengaji atau ngaji tiap maghrib gitu ya di musola, cek lagi gitu. Cek lagi bacaan Qur'annya, apakah memang mereka juga sudah bagus atau belum, supaya kita juga tahu bagian dari pembiasaan di dalam keluarga. Kemudian yang kedua adalah membiasakan anak sarapan. Dengan membiasakan anak sarapan itu akan membuat anak lebih berenergi ketika di sekolah. Jadi seringkali, ya bukan seringkali ya, beberapa kali kami temui anak-anak yang membawa ke sekolah itu, Masya Allah, bekal nasinya tuh banyak banget. Bekal nasi, bekalnya tuh nasi bukan snack. Padahal dari awal sekali, berkali-kali setiap kali saya parenting di awal tahun ya, di parenting welcoming parenting meeting itu selalu saya sampaikan bahwa yuk yuk gitu ya, ketika berangkat ke sekolah bawakan untuk waktu snack itu snack aja gitu loh, nggak usah nasi karena nasi kan siang akan dapat makan siang gitu. Nah ini nasi banyak sekali, bahkan porsinya tuh lebih banyak daripada makan siang anak. Ternyata anak tersebut nggak sarapan. Bahkan ada juga tuh, kalau sekarang sih alhamdulillah tidak ada ya orang tua yang ini. Kalau sebelum-sebelumnya tuh ada orang tua, "Bu, anak saya belum makan." Mending kalau manggilnya ibu, "Mbak, anak saya belum makan, Mbak," katanya, "tolong dong suapin." Astagfirullah, kami tuh guru loh gitu, kami tuh bukan mbak-mbak yang bisa disuruh, untuk menyuapin anak yang di rumah nggak sempat sarapan gitu. Saya bilang, "Ya Allah kok sampai seperti ini ya Bu," katanya, "tapi kalau nggak ditelatenin kasihan," katanya, "anaknya lemes." Nah seperti itu ya. Jadi ya kasus-kasus yang begini tuh selalu ada gitu di sekolah itu, yang kami dianggap sebagai seorang mbak yang harus, menyuapi anaknya lah, atau harus inilah, harus itu, bahkan ada yang, "Aduh kayaknya anak ini belum mandi, Bu, anak saya belum mandi Bu, nanti kalau bisa tolong ya dimandiin," gitu di sekolah. Mmm, berangkat ke sekolah bayangkan Bunda, belum mandi, coba. Itu ada nggak? Ada. Di mana? Ya di Rapunzel, tapi alhamdulillah yang tahun sekarang sih sudah tidak ada. Mudah-mudahan itu bisa jadi refleksi juga gitu ya buat kita semua bahwa ketika ke sekolah itu mereka sudah harus siap sarapannya, mandinya gitu. Kemudian yang berikutnya nomor 3 pembiasaan di dalam keluarga adalah berpamitan sebelum berpergian. Ini penting dan harus selalu diingatkan, penting banget.
kita tidak tahu bahaya di luar rumah itu seperti apa. Jadi pastikan ketika anak-anak itu pergi keluar rumah, meskipun bermain sebentar ke rumah tetangga, pastikan mereka harus izin. Izin dulu ya Kak kalau mau pergi. Izin dulu ya kalau mau main sama si A, main sama si B. Bilang aja harus ini ya pembiasaan itu harus dilakukan karena kita tidak tahu. Udah pusing mereka nggak izin gitu, ternyata di rumah temannya yang ada di sebelah, kan kita nggak tahu. Belum lagi kalau yang, orang tua ini ya, teman anak kita di sebelah nggak ngasih tahu, udah kita pusing nyari gitu kemana mana ternyata ada di sebelah. Jadi ini pastikan untuk anak-anak juga, memiliki kebiasaan selalu berpamitan sebelum bepergian, sebelum pergi. Kemudian yang berikutnya menjemput dan menyambut saat anak pulang sekolah. Jadi pada saat anak datang ke sekolah, "Wah, terima kasih Nak, gimana tadi di sekolahnya senang?" Jangan jangan langsung ditanya, "Gimana tadi di sekolah? Belajar apa tadi? Belajar apa?" "Aduh, baru juga datang Bunda." Udah mereka habis bermain, capek gitu ya, dan ditanyain tadi belajar apa. Ya yang lebih ini adalah bagaimana perasaan kamu hari ini, nanti aja gitu, lebih kepada itu. Bunda bangga ya kamu sudah sekolah hari ini, sudah semangat hari ini, lebih kepada memberikan apresiasi. Bu, tapi kan saya kerja dan pas anak saya pulang, saya nggak bisa tuh menyambut kedatangan anak saya, berarti nanti pada saat kita pulang, selesai pulang, "Wah, anak Bunda sudah rapi, sudah cantik, sudah ganteng, terima kasih ya tadi sudah semangat ke sekolahnya," bla bla bla, bisa seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah memberikan rasa aman dan nyaman. Sering sering diberikan ini ya, "Bunda sayang, ayah sayang sama kamu." Nah, itu perlu diverbalkan, supaya anak juga merasa disayangi, merasa dicintai oleh kedua orang tuanya. Yang berikutnya menjadi pendengar yang baik. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi di awal, bahwa anak-anak usia dini kan memang senangnya nanya gitu. Jadi kalau mereka nanya atau kalau mereka sedang bercerita, dengerin aja gitu. "Iya, iya, tadi gimana? Iya, oh begitu ya Kak ya." Tapi nggak semuanya jadi iya 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 iya, tapi kita berikan komentar gitu. Nah, "Oh begitu ya, emang tadi main main di sekolah main main Lego? Emang main Legonya bikin apa Kakak? Bikin ini? Oh gitu, gimana gimana cara membuatnya bagaimana?" Kita rangsang menjadi pendengar yang baik supaya mereka mau terus bercerita. Kemudian yang berikutnya adalah mendampingi saat anak menonton TV dan menonton gawai ya, menonton, smartphone atau yang gadgetnya mereka gitu. Kadang kala kita tidak mendampingi mereka gitu pada saat anak menonton. Dan ini yang sering kali berbahaya gitu pada anak, yang mereka karena tanpa didampingi akhirnya terus menerus sepanjang hari. Nah, saya berharap di, liburan ini ya Ayah Bunda, ya, batasi saja mereka bermain, gawainya, main handphone-nya, nonton TV-nya juga dibatasi, jangan seharian dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, itu terus. Supaya mereka juga punya ini ya, rules atau regulasi dalam diri mereka juga terbentuk. Kemudian yang berikutnya adalah membacakan buku atau mendongeng pada anak, seperti yang tadi juga sempat saya singgung. Dengan membacakan buku, dengan mendongeng untuk anak, mereka akan, banyak mendapatkan kosakata-kosakata baru yang itu bisa menjadi bekal atau pondasi awal untuk kemampuan membaca pada anak-anak kita. Yang berikutnya adalah membiasakan hidup bersih dan sehat. Ya ini ya kalau sekarang sudah mulai ini lagi, tapi alhamdulillah kalau anak-anak ketika nggak mau makan, cuci tangan dan sebagainya. Kita waktu zaman kemarin ya, di 2 tahun kemarin zamannya Covid, itu harus pakai masker, kemudian dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit cuci tangan, gitu. Kita teruslah kebiasaan-kebiasaan baik yang kemarin sudah pernah terbentuk pada saat masa-masa Covid itu perlu dilakukan lagi. Kemudian yang berikutnya adalah bermain bersama anak. Ini juga penting dilakukan. Main bersama anak itu tidak akan mengurangi marwah kita, tidak akan mengurangi, apa ya,
kita gitu ya sebagai orang tua tuh harga dirinya tuh hancur tuh enggak. Justru dengan bermain bersama anak itu akan membangun bonding, akan membangun ya, bonding atau kedekatan, membangun trust, kepercayaan pada diri anak. Mereka juga akan lebih senang kepada orang tuanya dibandingkan dengan orang lain gitu. Itu akan banyak hal-hal positif yang akan terjadi pada anak kalau mereka itu ini ya Bunda, kalau mereka itu diajak bermain bersama kita. Oke, kita lanjutkan kembali yang berikutnya. Oke, ini ada video. Oke, yang berikutnya adalah bentar dulu. Nah, kita lihat ya ini potongan. Kenapa sih anak-anak ini senang dengan gadget? Karena gadget itu responsif. Disentuh dia kasih respon, dipencet dia kasih respon. Ini akan menjadikan anak sangat tergantung kepada gadget kalau orang tuanya tidak seresponsif gadget. Wow. Orang tuanya dipanggil 3 kali baru nengok. Itu pun nengoknya dengan muka cemberut atau marah. Orang tua ditarik-tarik sampai 5 kali baru apa sih? Wow. Ketika anak kita nyentuh gadget, sentuh, keluar respon. Sentuh, keluar respon. Nah, maka prinsip pertama di rumah yang kami coba untuk terapkan adalah kita sebagai orang tua, kalau disentuh dan dipencet sama anak harus lebih asik daripada gadget. Kita sebagai orang tua, kalau disentuh atau dipencet sama anak, kita harus lebih bagus, lebih Responnya. cepat responnya daripada gadget. Nah, ini ya, Ayah Bunda. Kenapa sih akhirnya kok anak-anak kita tuh kayaknya kalau dipanggil sama kita nanti-nanti, kemudian tidak bisa cepat gitu ya. Jangan-jangan itu terjadi karena kitanya sendiri dari orang tuanya. Yang akhirnya anak-anak jadi kurang respon gitu terhadap kita. Seperti yang tadi ya potongan video tadi gitu dari Ustadz Salim Afila, beliau mengatakan, kenapa sih anak-anak zaman sekarang, ya, anak-anak yang generasi alfa ya, anak-anak kita tuh yang dari mulai jebrol lahir ke dunia tuh sudah kenal dengan gawai karena divideoin, difotoin gitu ya, ada foto shot atau video shooting pada saat mereka dilahirkan gitu. Yang akhirnya mereka jauh lebih respon terhadap gawai. Karena apa? Yaitu gawai itu apalagi kan mereka belum bisa baca, mereka belum bisa belum bisa membaca, tetapi mereka bisa mencari informasi sendiri dengan cara apa? Dengan cara fitur suara. Misalnya gitu ya, gambar barongsai. Udah aja langsung keluar gambar barongsai. Gambar ular, keluar gambar ular. Video anak menari, keluar video anak yang sedang menari. Jadi betapa responsifnya gadget, betapa responsifnya gawai, sampai akhirnya anak tuh lebih senang ketika bermain bersama gawai. Kok kalau sama orang tuanya kok jadi nggak ini gitu ya, kok jadi tidak responsif, ya itu karena kita ketika dipanggil, misalnya kita lagi masak gitu ya, para bunda, bunda lihat ada gambar apa dari dapur nih, bundanya bilang iya nak tunggu, bundanya lagi masak nih. Oke, anak nanya lagi, teriak lagi nih atau ngomong lagi, bunda ini lihat dulu dong sebentar, ada lagi habis gambar apa nih, coba lihat dulu. Iya sebentar, ini bundanya tuh lagi masak, tanggung tunggu dulu ya. 2 kali, 3 kali, bunda sampai anak datang tuh misalnya menghampiri ke dapur sampai pegang-pegang baju kita, bunda lihat dulu sini, lihat dulu ada gambar apa, sini lihat gitu ya. Nah, usahakan ketika mereka itu sedang mengajak kita, sedang membutuhkan kita, matikan aja dulu sebentar, datangi mereka seresponsif gadget. Sehingga anak juga, oh ternyata memang bundaku asik ya, bundaku tuh enak ya gitu. Dan itu akan membuat seorang anak akan jauh lebih bisa responsif ketika kita panggil, ketika kita ajak, ketika kita minta untuk
mereka sholat, ketika kita meminta anak untuk melakukan apapun yang harus mereka lakukan. Karena apa? Jangan-jangan itu berawal dari kitanya dulu, Bunda. Nah, oke, itu tadi kata Ustadz Salim Afila. Kita lanjutkan yang berikutnya. Nih, tapi nih Bu, anak saya nih katanya ya. Anak saya tuh Bu, kalau susah banget dikasih tahu. Kalau anak saya tuh Bu, jawab aja. Kalau dibilangin, anak saya suka membantah. Anak saya tidak nurut kalau nurut kata orang tua. Bilangnya iya iya, tapi nggak dikerjain Bu. Terus anak saya tuh suka teriak, suka jerit-jerit, suka bilang nanti-nanti. Ada aja Bu alasannya gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini, seperti yang dikatakan tadi gitu, kita perlu menjadi orang tua yang responsif terhadap anak kita dan perlu membangun komunikasi efektif dengan anak. Ini ada beberapa kiat ya komunikasi yang efektif dengan anak. Yang pertama adalah jadi pendengar yang baik saat anak berbicara atau bercerita. Saya mendapati beberapa anak baik di TK ataupun di SD itu kalau cerita, Masya Allah di sekolah itu udah kayak kereta api, nggak ada berhentinya. Ibu-ibu tahu nggak aku tadi di rumah begini, 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 Bu. Tadi anak. Oh begitu ya, Nak ya. Oh iya, iya Bu, tadi tuh di sekolah seperti ini, Bu. Oh, tadi sama teman-teman. Nah kan, kalau saya memang intensitas saya ke TK biasanya mungkin seminggu 2 atau 3 kali dan biasanya cuma siang hari. Nah kan anak-anak itu sering sekali bercerita ketika saya ada di sekolah. Ibu cucu, tadi aku tuh ya Bu, main Bu sama teman aku Bu, main Lego Bu, Legonya tinggi banget. Itu anak kalau cerita, Masya Allah, yang oh gitu ya, tadi sama siapa? Itu sama teman aku Bu. Tadi aku mainnya sama Bu, begini. Nah, itu saat anak bercerita, jadilah pendengar yang baik. Terus aja gitu mendengarkan. Kemudian berikutnya, bacalah bahasa tubuh atau perilaku anak nih. Kalau anaknya lagi nggak enak gitu ya, kok kayaknya mereka ogah-ogahan gitu. Kalau kayaknya mereka tidak semangat, langsung kita tanya, ada apa nak? Boleh cerita ya sama Bu Guru, boleh cerita sama Bunda, boleh cerita sama Mami, sama Ami, sama siapapun gitu lah manggilnya di rumah. Nah, itu akan mereka oh ternyata meskipun aku nggak ngomong gitu ya sama mamaku, sama bundaku, tapi Bunda tahu karena aku sudah mulai kelihatan lemes nih misalnya atau nggak semangat. Kita perlu mencari tahu dengan bertanya kepada mereka. Kemudian mendengarkan pendapat, pikiran, dan ungkapan perasaan anak. Ya, memang tidak semua anak ya Bunda, tetapi ada beberapa anak yang perasa sekali, dikit-dikit nangis gitu. Nah, ketika mereka sedang mengungkapkan emosinya, sedang mengungkapkan perasaannya, sampaikan, dengarkan saja, jangan langsung membantah, jangan langsung mengkat. Oke, nggak apa-apa, kamu boleh nangis dulu, nanti kalau sudah tenang, boleh cerita ya sama Bunda, boleh cerita ya sama mama. Nah, itu menjadi pendengar yang baik saat mereka berpendapat, mengungkapkan perasaan juga salah satu kiat komunikasi yang efektif pada anak. Kemudian tataplah anak dengan kasih sayang ketika mereka berbicara. Jangan pada saat anak berbicara, kita lagi main gawai nih. Ini nanti dulu bundanya ini ada pesanan, tunggu. Nah, ini juga nanti dulu nih bundanya banyak kerjaan, lagi banyak deadline, lagi banyak ini, lagi banyak itu. Kalau anak sedang bercerita, tinggalkan dulu sejenak. Mereka nggak akan butuh waktu lama kok. Mereka tuh hanya butuh kita tuh melihat sebentar gitu. Kalau kita sudah melihat sebentar, mereka juga nanti cepat akan teralihkan lagi karena rentang konsentrasi mereka kan masih rendah begitu. Tatap aja, oh begitu ya nak ya. Tatap matanya sehingga mereka juga biasanya saya melihat anak-anak kan ketika saya supervisi ke TK itu selalu melihat nih sorot mata anak-anak yang responnya bagus, ekspresif gitu dari sorot matanya tuh biasanya memang sering ditatap oleh orang tuanya. Dan akhirnya anak juga mau menatap orang tuanya, mau menatap ibu gurunya di sekolah. Karena apa? Karena sering pada saat anak berbicara di rumah, orang tua juga menatap gitu, tidak sambil ngelihat kemana-mana atau sambil nonton ini, sambil nonton itu. Tatap anak kalau mereka sedang berbicara. Kemudian gunakan kata-kata motivasi seperti ayo, bagus, mari. Jadi kata-katanya ya kamu mah gambarnya kayak gini aja Kak gitu. Jangan mematahkan lah. Mereka tuh sudah dalam proses belajar. Jadi
turunkan ego kita, turunkan ekspektasi kita setinggi langit. Mereka masih anak kecil. Jangan memaksakan anak kecil itu dewasa sebelum waktunya. Biarkan mereka menjalani masa kecil mereka. Berikutnya, hindari kata jangan. Misalnya ketika anak mencoret-coret tembok, sebaiknya katakan, nah, coret-coretnya di kertas ya, atau di papan tulis ini ya. Nah, ini ya biasanya anak-anak tuh suka banget atau hobi banget kan coret-coret, coret-coret, coret-coret. Udah kayaknya tembok tuh sebagai sarana untuk mengekspresikan jiwa ekspresif mereka begitu. Nah, itu bisa disampaikan kepada anak. Nah, kalau kamu mau coret-coret boleh di kertas, boleh di buku, atau Bunda kalau memang di rumah ada papan tulis, boleh di sini ya. Sampaikan, kalau mencoret-coret ini tidak di tembok, tetapi di sini nih tempatmu untuk berkarya di sini. Nah, makanya kan kalau di alhamdulillah gitu ya, di sekolah itu ya nggak ada tembok yang dicoret-coret oleh anak tuh nggak ada. Karena mereka sudah paham, ketika mereka akan mencoret-coret, mereka punya buku journaling untuk menjurnal, boleh coret-coret di situ atau boleh minta kertas sama bu guru untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam otaknya, dalam pikirannya. Selanjutnya, ajaklah dengan kata yang positif dan laranglah dengan alasan yang dipahami anak. Biasanya anak-anak kan akan mendenial ya atau membantah ketika kenapa sih kok aku nggak boleh ini? Kenapa sih kok kalau yang lain boleh aku nggak boleh? Nah, itu biasanya akan ada mereka ingin mencari alasan kenapa kita melarang. Ketika kita melarang, sertailah alasan yang bisa dipahami oleh anak. Atau bisa juga dengan tanya jawab. Bunda, kenapa sih aku nggak boleh nonton TV terlalu lama? Kenapa sih Bunda, aku kok nggak boleh nonton YouTube lama-lama? Nah, balikan pertanyaan itu kepada anak. Menurut kakak gimana coba? Kenapa sih Bunda melarang kakak main YouTube lama-lama? Nah, biasanya anak akan berpikir, iya Bu, nanti mata aku sakit. Nah, tuh udah tahu. Jadi kalau main HP, boleh nggak sih lama-lama? Nggak boleh. Nah, itu udah langsung ke sesuatu yang konkret yang mudah dipahami oleh anak. Kemudian yang berikutnya, gunakan kata-kata yang benar dan jelas ketika berbicara dengan anak. Hindari mengikuti ucapan yang belum jelas, misalnya mobil menjadi obin. Nah, ini yang seringkali terjadi nih. Sekitar 10 tahun terakhir ya, 10 tahun terakhir ketika zamannya gawai itu sudah mulai merebak gitu ya di negeri ini, setiap tahun anak-anak itu saya selalu menemui anak-anak dengan speech delay, dengan keterlambatan berbicara. Bukan karena mereka nggak bisa bicara, bukan. Kalau memang ada hambatan berbicara lain gitu ya, misalnya ada hambatan anatomi atau hambatan-hambatan yang sifatnya organ tubuh mereka atau hambatan yang memang melibatkan harus ada dokter yang terlibat di dalamnya, itu beda cerita gitu. Tetapi anak-anak yang ini normal gitu, tapi kok ngomongnya terlambat gitu. Kenapa? Karena gawainya itu, HP-nya itu terlalu sering ya, akhirnya pola komunikasi dua arah itu tidak terbentuk. Ya, ketika mereka bilang obin, obin, motor oton, oton, obin, oton, oneka, num, num. Nah, seperti itu ketika anak itu mengucapkan kalimat, misalnya, ndak, itu ada obin, misalnya. Jangan bilang, jangan ikut-ikutan jadi obin. Oh, mobil ya, mobil, mobil. Itu Masya Allah ya, ketika anak itu melihat, mengimitasi kita berbicara yang benar, sesuai dengan pelafalan yang tepat, itu akan membuat anak cepat untuk meniru. Anak akan cepat mengimitasi. Nih, di kelas playgroup tahun ini gitu kan ada 6 orang ya. 6 orang itu berapa orang? Kurang lebih 4 diantaranya, 3 apa 4 gitu ya, saya 3 atau 4 saya lupa lah. Pokoknya hampir lebih dari setengahnya itu anak-anak berbicaranya masih belum jelas. Jadi datang waktu pertama kali ada sekolah, ibu itu gitu ya. Ngomongnya masih belum begitu jelas. Tetapi ini 6 bulan nih, 6 bulan periode Juli sampai Desember, Masya Allah, mereka itu sudah ngomongnya jelas, pelafalannya jelas, komunikasi bisa dua arah. Padahal di bulan Juli lalu mereka datang ke sekolah tuh masih
kontak mata masih belum ada, diajak ngobrol belum nyambung. Tapi karena apa? Karena pola komunikasinya itu ketika mereka bilang, Bu, minum. Oh, minum. Ibu guru selalu bilang gitu. Oh, minum. Minum. Coba ucapkan. Minum. Ikuti ibu guru ya. Minum. Bu, lu makan ya? Oh, mau makan. Iya, benar. Sekarang mau makan. Makan. Ucapkan seperti itu. Akhirnya anak playgroup ini alhamdulillah gitu. Perkembangannya tuh sangat pesat. Sudah tidak ada lagi tuh ibu guru nggak ngerti dia ngomong apa tuh sudah tidak ada lagi. Karena insya Allah sudah bisa dibilang sudah 90%. Kalaupun tuh ada yang masih belum jelas itu karena ada faktor terhambat organ-organ produksi suaranya tuh tidak sempurna. Contoh anak yang giginya itu roges, giginya itu nggak ada gitu ya di depan, giginya itu nggak ada, otomatis produksi suaranya tuh tidak akan jelas. Makanya untuk beberapa anak di playgroup yang masih ada yang belum jelas gitu ya, ya faktor yang menyebabkan salah satunya adalah giginya itu nggak bagus gitu. Akhirnya pelafalannya jadi kurang tepat. Kemudian yang berikutnya adalah gunakan ekspresi wajah atau bahasa tubuh yang sesuai agar anak bisa lebih mudah untuk memahami apa yang kita sampaikan. Seringlah diajak ngobrol, sering diajak komunikasi, itu akan membuat anak jauh lebih bisa responsif, jauh lebih bisa komunikatif. Nah, ini nih yang berikutnya, data PISA nih. Kita patut prihatin ya, sekitar kemarin ini tanggal 16. Kalau tidak salah di tanggal 8 Desember tahun 2023 itu dirilis data PISA Indonesia. Data PISA ini adalah PISA ini singkatan dari Program International Student Assessment yang merupakan assessment atau tes yang dilakukan oleh OECD, lembaga-lembaga kerjasama ekonomi dunia, untuk mengetahui standar atau untuk mengetahui kualitas pendidikan negara-negara yang mengikuti survei PISA ini. Nah, yang patut kita jadikan renungan, dan ini bukan hanya dari pihak sekolah, tapi juga kami memohon bantuan dari para ayah bunda di rumah, termasuk juga dari pihak pemerintah terkait bahwa ternyata skor literasi anak Indonesia itu hanya 359 dari rata-rata 476, atau hanya 117 poin itu di bawah rata-rata ayah bunda semuanya. Jadi betapa rendahnya skor literasi kita. Dan Indonesia tuh urutannya ranking 10 terbawah. Urutan 71 dari 81 negara yang mengikuti data PISA ini. Ini patut prihatin ya. Jadi kalau kita, tapi kan Bu, anak saya sudah saya lesin baca. Bukan itu literasi itu, tapi memahami bacaan. Nah, untuk itu kami berharap yuk kita saling kerjasama, jadilah orang tua yang bijak untuk bisa mengembangkan literasi ya, pengembangan literasi keluarga dengan mengenalkan buku. Kalau untuk anak di TK, playgroup TK itu bukunya buku bergambar pada anaknya. Literasi dini itu lebih kepada mengarah pada pembelajaran bahasa, main tebak kata, main tebak-tebakan, kemudian membacakan buku. Jadi sejak lahir anak belajar bahasa dengan cara mendengar kata dan kalimat yang didengar. Karena nanti seiring berjalannya waktu, bahasa yang mereka pelajari itu akan semakin kompleks. Dan pada tahap ini biasanya anak mulai diperkenalkan dengan buku serta alat tulis, alat gambar, baik itu krayon, pensil, penghapus, penggaris gitu ya. Dan anak-anak tuh senang banget coret. Bunda udah selesai. Kayaknya kalau kita beli kertas ya, kalau kita beli buku gambar sehari habis begitu ya. Karena anak-anak tuh lagi suka sedang mencoba fase untuk coret-coret, mengenalkan itu. Kemudian membacakan buku bisa dimulai bahkan sejak anak masih bayi. Jadi sejak anak masih bayi juga bisa kita bacakan buku. Kemudian, Bu, tapi kan saya akses untuk buku juga terbatas, Bu. Saya nggak punya banyak buku. Ya kalau tidak punya banyak buku, banyak sekali kok caranya gitu. Bisa dengan pojok keluarga di PAUD. Kalau PAUD di sini selalu ada, Bunda. Setiap hari di TK gitu ya. Kalau di TK ada setelah
morning talk itu ada literasi, membacakan buku. Jadi guru tuh wajib membacakan buku pada anak, satu buku cerita. Nanti setelah itu di retelling story, anak-anak diminta untuk menjawab gitu, menjawab pertanyaan atau menceritakan kembali. Tadi tokohnya siapa aja ya? Tadi misalnya ada misalnya Cendrawasih dan Burung Gagak misalnya. Tadi yang jadi tokoh di cerita tadi ada siapa aja ya? Nah, tadi Cendrawasihnya bagaimana ya? Kenapa sih bulunya Cendrawasih seperti apa? Diulang lagi gitu. Di dalam kalau di keluarga itu bisa juga ada pojok lah perpustakaan kecil di keluarga. Kemudian bisa juga mengunjungi perpustakaan daerah. Di Cirebon, untuk kota Cirebon itu ada di Bepas ya, Jalan Brigjen Darsono dekatnya RRI. Di situ ada perpustakaan daerah dan itu bisa mengajak anak-anak ke sana. Bisa mengajak anak-anak ke sana. Insya Allah nanti untuk field trip atau kunjungan selanjutnya kami akan mencoba ke sana ya, mengenalkan perpustakaan pada anak-anak supaya mereka kenal sama buku, kenal dengan bagaimana mereka memilih buku gitu ya. Kemudian berikutnya ada di Taman Bacaan Masyarakat TBM atau bisa mengajak anak-anak itu wisata buku. Wisata bukunya dengan cara apa? Belanja. Ya nggak perlu belanja sih, maksudnya datang atau berkunjung ke toko buku. Oh, ternyata di sini banyak sekali buku-buku. Kita batasi dalam ketika berkunjung ke toko buku ini, itu misalnya salah satu reward. Ketika anak itu dalam 1 bulan, mereka rajin sholatnya, mereka bangun pagi, sarapan sebelum ke sekolah. Setelah 1 bulan, nanti rewardnya misalnya membeli buku seharga, misalnya kita batasi 50.000 misalnya. Nah, itu akan membuat anak jadi lebih cinta terhadap buku. Atau bisa juga dengan program pertukaran buku dari sesama orang tua. Gitu ya. Kemudian selanjutnya gimana sih Bu supaya kita nih nggak suka jerit-jerit atau kita tuh nggak pakai nada tinggi terus Bu gitu. Kalau ke anak kita tuh gimana? Nah, kadangkala ya kita itu dengan kerepotan bunda-bunda nih, saya sangat paham yang namanya pekerjaan ibu rumah tangga tuh nggak ada habisnya ya. Dari mulai mata melek sampai kayaknya ibarat kata tuh sampai melek lagi, kayaknya nggak ada habis-habisnya begitu. Dan itu yang akhirnya kondisi kita tuh lelah secara fisik. Dan ketika lelah secara fisik kita nggak bahagia. Kalau kita nggak bahagia akhirnya berawal dari capek fisiknya kita gitu. Itu akan berimbas kepada anak-anak. Makanya untuk membangun anak yang bahagia, orang tua yang bahagia, pastikan dengan pasangan. Jadi menguatkan ikatan pasangan ini ya, yang saling mengungkapkan, mengekspresikan terhadap pasangan bunda dengan ayah, itu akan membuat tangki cinta para bunda nih, ayah-ayah yang hadir ya, ayah-ayah yang hadir di Zoom kali ini, jangan pelit bilang, Bunda, ayah sayang sama Bunda. Itu jangan pelit bilang begitu. Karena kalau bundanya itu merasa tangki cintanya itu sudah mulai kering, akhirnya merasa gersang, kok kayaknya begini ya, kok kayaknya hidup tuh saya tuh begini-begini amat gitu ya. Itu ketika kondisi hatinya itu sudah tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, akibatnya stressful, kondisi mentalnya, mental health-nya dari seorang ibu itu merasa tidak nyaman, dan itu akan berimbas pada proses pengasuhan atau pada proses pendidikan anak usia dini. Jadi kalau lagi ingin sendiri me time, ayah-ayah yang hadir, jadi tolong kalau bundanya lagi pengen me time, kasih aja me time-nya. Nah, tapi saya yakin 1000% kalau bunda nih dikasih waktu me time, seneng tuh awalnya, yes saya bisa me time misalnya. Ke salon, nggak ada salahnya kita ke salon sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu ya, untuk memanjakan diri kita. Nah, kalau itu terjadi, misalnya ya oke lah waktu me time ke salon, itu kalau bunda mah nggak ada ceritanya, nggak kepikiran anak-anak, nggak mungkin. Baru sebulan, baru setengah jam aja, aduh anak-anak gimana ya, nanti sama bapaknya gimana ya, gimana ya, gimana. Selalu seperti itu. Kalau bunda-bunda tuh mau me time-nya kayak gimana juga pasti kepikiran anak. Jadi yang penting dikasih ruang untuk jeda sebentar. Kalau ibu-ibu nih me time-nya cuma sebentar, atau bahkan kalau cuma untuk sebentar gitu ya, ke Indomaret beli sesuatu
untuk menyenangkan diri sendiri itu sudah termasuk me time gitu. Yang itu akan membuat pola pengasuhan jauh lebih positif, tangki cinta antar pasangan baik bunda ataupun ayah juga jauh lebih kuat gitu ya. Dan itu bukan sesuatu yang tabu. Jadi jangan merasa risih ketika atau jangan merasa malu ketika bilang, ada anak-anak bilang, bunda, ayah sayang sama bunda gitu misalnya, bunda juga sayang sama ayah. Jangan risih mengungkapkan perasaan cinta di depan anak-anak. Justru ketika anak-anak kita melihat orang tuanya itu saling respect, saling menyayangi, saling mencintai, itu anak tuh akan jadi, wow, orang tua aku saling mencintai. Wah, berarti aku juga harus sayang dong sama mereka. Itu akan tumbuh respect-nya tuh sangat luar biasa. Jadi kita berhak menjadi orang tua yang bahagia dengan memberikan kesempatan pada diri kita, menguatkan pasangan dengan pasangan kita, agar kita ketika mendidik anak tidak stressful, ada di pikiran kita, hati kita juga tidak sempit. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin bertanya, silahkan open saja, open mic, dibuka ininya mikrofonnya. Silakan Bu Ama, saya kembalikan dipandu untuk proses tanya jawab. Baik, Ayah Bunda, siapa yang mau bertanya? Sudah dipersilakan. Ayah Bunda, mungkin sudah ada yang bertanya, Ayah Bunda. Barangkali masih berpikir dulu Bu Ama, kasih kesempatan aja dulu sebentar. Iya, boleh. Atau ada yang ingin sharing pengalaman gimana supaya menjadi orang tua yang bahagia, boleh. Silakan. Kita tunggu ya. Ditunggu sampai 10.42 deh. 2 menit. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Satu menit lagi ya, Ayah Bunda. Oke, baik. Karena sudah tidak ada yang ditanyakan, terima kasih banyak bunda-bunda semua yang sudah hadir. Nanti saya kembalikan dulu ke Bu Ama. Nanti saya ini dulu ya Bu Ama ya, closing statement dulu ya. Oke, Baik, Bu Cucu. terima kasih banyak bunda-bunda, ayah-ayah yang sudah hadir di sesi parenting pada siang hari ini. Menjadi orang tua bijak yang bahagia dalam mendidik anak. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan bagi kita semua agar menjadi orang tua yang bijak dalam proses pengasuhan, dalam proses pendidikan anak-anak kita. Satu hal yang harus kita ingat nih bunda-bunda semua, ayah-ayah semua yang hadir di siang hari ini, sehebat apapun kita, setinggi apapun pendidikan kita, proses parenting, proses pengasuhan adalah proses yang terus-menerus dan harus selalu belajar, dan belajar. Karena mereka tidak hidup di zaman kita, mereka hidup di zamannya. Dan yang paling penting lagi, jangan pernah sombong
dengan segala keilmuan yang kita punya. Jangan pernah merasa sombong, saya mah lulusan ini, saya lulusan ini. Jangan pernah merasa sombong. Karena ada Allah di situ. Dalam setiap proses pengasuhan, dalam setiap proses parenting, libatkan Allah dalam pendidikan anak-anak kita. Bawa mereka dalam doa-doa kita. Sebutkan nama mereka dalam doa-doa kita. Agar Allah berikan kekuatan kepada kita. Agar Allah mampu membolak-balikan hati kita, membolak-balikan hati anak kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang solihah, agar kelak bisa kita banggakan dan bisa menjadi amal yang tidak ada putusnya ketika kita bertemu dengan Allah kelak. Terima kasih banyak sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita bertemu lagi. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Cucu untuk materi parentingnya. Ya, kita langsung saja akhiri acara ini. Terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah. Sesi foto dulu dong, Bu. Sesi foto. Oh, baik. Minta Ayah kalau Bunda boleh dibuka dulu. dibuka dulu sebentar saja. Iya. Ya. Nggak mau. Waduh, Bunda buat lagi ngurusin rapot ya, Bunda Cauki. Anak solehnya Bunda nih, Masya Allah, dia perhatian banget sama saya, Bun. Bun itu tuh kemana aja sih? Aku itu nih, aku Bun itu di SD terus katanya. Protes dulu kalau saya datang. Cerewet ya Bu ya, Sauki Bu. Cerewet tapi Masya Allah keren. Oke, baik, terima kasih. Dihitung gua mah 1, 2, 3, Bang. foto dulu foto. Ayo foto dulu, sebentar. Ayo. Sakia. Ayo sini, buka dulu kameranya. Mit, mana Mit? Kameranya. Hai sayang dia, Masya Allah, Nak. Baru bangun. Selamat berlibur ya. Kemarin nggak ketemu ya, Bu Cucunya di SD sayang dia. Udah ya, siap 1, 2, 3. Nanti katanya Dedenya nggak kelihatan. Oke, sekali lagi, sebentar, sekali lagi. Oke, 1, 2, bentar. Oh, nggak mau, oke. Nggak kelihatan Bu Ain. Bu Ainnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bunda. Sebelum ditutup satu lagi, barangkali saya lupa nih Bunda, tadi mungkin sebagian sudah disampaikan oleh para wali kelas ya di TK. Nah, ini kan lagi ada proses renovasi di TK ya, Bunda-bunda semua. Ada kemungkinan nanti masuknya sama dengan sekolahan lain. Jadi masuk di tanggal, kalau di surat awal itu ya, di informasi awal, itu kan masuk tanggal 15 ya, masuk tanggal 15 Januari. Tapi insya Allah bisa lebih cepat di tanggal 8 Januari, biar nggak kelamaan. Karena kalau kelamaan, itu bukan hanya orang tua yang repot, guru-guru di sekolah juga repot, kembali lagi nanti. Jadi saya sudah ngobrol dengan tukang, mudah-mudahan insya Allah di tanggal 8 Januari sudah bisa masuk, tapi nanti akan diinformasikan ya Bunda ya, diinformasikan di awal Januari, supaya nanti akan kami detailkan waktu masuknya tuh kapan. Mohon doanya proses renovasinya lancar, sehingga anak-anak bisa cepat masuk. Jadi biar bu gurunya nggak terlalu kangen nih, karena baru sehari aja ketemu. Kemarin anak-anak TK ketemunya terakhir waktu hari Kamis ya. Tapi hari Kamis juga banyak yang nggak hadir, jadi nggak bisa ngobrol, tidak bisa tos dengan anak-anak. Terima kasih banyak sekali lagi. Silakan Bu Ama. Ditutup. Ya, terima kasih Ayah Bunda yang sudah mengikuti acara ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan selama berlangsung acara.
Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kafaratul majlis. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jema lagi sibuk ya, Bu Jema? Bikin rapat, Bu. Aduh, siap. Ayo yang jadi guru, lagi sibuk. Guru di Latazan yang harusnya 2 minggu ngerjainnya pres, Bu, seminggu lembur sampai jam 12. Rasain. Iya, Bu. Oke, saya izin tutup ya, Ayah Bunda semua. Terima kasih banyak sekali lagi. Sehat selalu. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semua. Oke, itu oke atau bukan ya Kenzi ya? Oke-nya di rumah ya, Bun. Betul, ukinya ditinggal di rumah, Bu. Di rumah. Oke, baik. Terima kasih, saya izin tutup Zoom-nya.